Assalamualaikum sahabat langit. Terima kasih sudah hadir di kanal Ilmu Langit, tempat di mana kita bersama-sama menggali makna yang sering tersembunyi di balik cahaya spiritual. Kalau kamu sedang menonton video ini, percayalah, itu bukan kebetulan. Tidak ada langkah yang tersesat ketika hatimu sedang mencari jalan pulang kepada Allah. Setiap klik yang membawa kamu ke sini adalah bagian dari skenario indah yang sedang Allah atur untuk hidupmu. Sebelum kita masuk lebih dalam, kirimkan energi positifmu dengan mengetik angka 77 di kolom komentar. Angka itu bukan sekadar angka, tapi simbol bahwa hatimu siap menerima pancaran energi kebaikan dari langit malam. Sahabat langit, banyak orang berpikir bahwa tahajud hanyalah ibadah tambahan. Namun sedikit yang tahu bahwa sholat tahajud sebenarnya mampu mengubah tubuh dan jiwa manusia secara mendalam. Bahkan, ada 6 pertanda aneh yang bisa muncul pada tubuh seseorang yang rutin melaksanakan tahajud. Tanda-tanda ini bukan tanda biasa, tapi sinyal bahwa tubuhmu sedang beradaptasi dengan frekuensi spiritual yang sangat tinggi. Dan di bagian ini, kita akan membahas bagaimana perubahan luar biasa itu mulai bekerja dalam dirimu, dimulai dari tanda pertama yang paling halus, tapi sangat bermakna. Bayangkan setiap malam dunia tertidur dalam sunyi. Semua suara berhenti, semua aktivitas mereda. Lalu ada satu suara lembut dari langit yang berbisik, membangunkanmu untuk berdiri di hadapannya. Tanpa alarm, tanpa paksaan, kamu tiba-tiba terbangun di antara pukul 2 atau 3 dini hari. Tubuhmu tidak lagi mengikuti jam dunia, tapi jam ruhani. Itulah tanda pertama, sahabat langit. Tubuhmu mulai mengenali panggilan Allah, bahkan tanpa kamu sadari. Kamu mungkin berpikir itu hanya kebetulan, tapi sebenarnya itu adalah panggilan cinta. Allah yang maha lembut sedang mengetuk hatimu agar bangun dan menemuinya di waktu paling sunyi, waktu di mana doa naik tanpa gangguan, waktu di mana langit terbuka untuk menyambut permohonan hambanya. Bagi sebagian orang, tanda ini terasa aneh. Mengapa tubuh bisa bangun tanpa sebab? Mengapa jam 2 pagi terasa begitu damai? Jawabannya sederhana, karena tubuhmu mulai terbiasa dengan energi tahajud. Ia bukan lagi sekadar tubuh jasmani, tapi sudah menjadi wadah bagi cahaya yang turun di sepertiga malam. Dan ketika kamu merespons panggilan itu, lalu berdiri dengan mata yang masih berat, tubuhmu mulai masuk ke dimensi baru. Sujudmu yang pertama akan mengubah sesuatu yang tidak kasat mata dalam dirimu. Nafasmu mulai melambat, detak jantungmu menjadi teratur, dan udara yang kamu hirup tiba-tiba terasa lebih ringan. Inilah tanda kedua, di mana seluruh sistem tubuhmu mulai menyesuaikan diri dengan ketenangan malam yang penuh rahmat. Dalam setiap hembusan nafas, sebenarnya ada komunikasi yang tidak terlihat antara tubuh dan ruh. Ketika kamu sujud dalam diam, tubuhmu bukan hanya bergerak secara fisik, tapi juga sedang menundukkan ego, melepaskan semua beban dunia, dan menyerahkannya kepada Allah. Karena itu, tidak heran jika setelah tahajud, banyak orang merasa dadanya lega, pikirannya tenang, dan hatinya penuh rasa syukur tanpa sebab yang jelas. Sahabat langit, ini bukan sekadar efek psikologis. Dalam banyak penelitian, aktivitas spiritual seperti tahajud mampu menurunkan kadar hormon stres dan menyeimbangkan sistem saraf. Namun di balik penjelasan ilmiah itu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketika kamu memutuskan untuk bangun di waktu yang paling sunyi, sesungguhnya kamu sedang memenuhi undangan rahasia dari Sang Pencipta. Dan tubuhmu, sebagai kendaraan ruhani, mulai menyesuaikan diri untuk menerima cahaya itu. Banyak orang yang setelah rutin tahajud merasa tubuhnya berubah. Tidak mudah lelah, tidak mudah marah, bahkan aura wajahnya terasa berbeda. Mereka tidak sadar, tapi tubuh mereka sebenarnya sedang dipenuhi dengan gelombang ketenangan yang turun dari langit. Gelombang ini begitu lembut tapi kuat. Ia menembus lapisan energi negatif, membersihkan ruang hati, dan menggantinya dengan rasa damai yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Di titik ini, tahajud bukan lagi sekadar ibadah malam, tapi menjadi proses penyucian. Kamu bukan hanya berbicara kepada Allah, tapi juga membiarkan Allah berbicara melalui keheningan malam. Dan ketika seseorang sudah terbiasa dengan rutinitas ini, tubuhnya akan menunjukkan tanda-tanda lain yang semakin dalam. Di bagian berikutnya nanti, kita akan membahas tanda ketiga, yang paling misterius sekaligus paling mengejutkan. Tapi sebelum menuju ke sana, mari kita pahami dulu makna dari tanda kedua ini secara lebih dalam. Ketika tubuhmu sudah bisa tenang dalam sujud, artinya kamu sudah sampai pada tahap di mana jiwa mulai memimpin tubuh.
Biasanya manusia dikendalikan oleh pikirannya sendiri, oleh rasa cemas dan keinginan dunia. Namun dalam tahajud semua itu terbalik. Ruhmulah yang kini memegang kendali. Dan disinilah rahasia kekuatan para ahli tahajud ditemukan. Mereka bukan manusia yang kebal terhadap masalah, tapi mereka memiliki keseimbangan antara fisik dan spiritual. Mereka bisa tersenyum di tengah badai, bisa tenang di tengah tekanan. Karena setiap malam, mereka mengisi ulang energi batinnya langsung dari sumber kekuatan yang tidak pernah habis, yaitu kasih sayang Allah. Sahabat langit, tahajud adalah ruang di mana waktu berhenti sejenak. Dunia seperti kehilangan makna, dan yang tersisa hanya engkau dan Dia. Suara nafasmu menjadi zikir, sujudmu menjadi pengakuan, dan air matamu menjadi penyembuh yang paling dalam. Di saat itulah tubuhmu mulai berubah secara halus. Ada orang yang merasakan tangannya bergetar ringan setelah tahajud. Ada pula yang dadanya terasa hangat. Semua itu adalah respon alami dari tubuh yang sedang menerima energi spiritual. Ketika cahaya ilahi turun ke dalam diri seseorang, tubuhnya akan menyesuaikan diri untuk menampung cahaya itu. Itulah sebabnya orang yang rajin tahajud tidak hanya terlihat damai, tapi juga memancarkan aura yang menenangkan siapapun di dekatnya. Ini bukan sugesti, tapi realita yang bisa dirasakan. Dan yang menarik, semakin kamu istiqomah dalam tahajud, semakin peka tubuhmu terhadap tanda-tanda yang datang dari langit. Kamu mulai bisa merasakan kapan Allah sedang dekat, kapan hati sedang jauh, bahkan kapan doa sedang naik atau tertahan. Semua itu terjadi tanpa kata. Karena ruh yang hidup akan selalu tahu saat Tuhannya menatapnya dengan kasih. Itulah kenapa banyak orang yang setelah rutin tahajud merasa hatinya lembut. Ia tidak mudah marah, mudah memaafkan, dan lebih peka terhadap kebaikan. Karena sesungguhnya, tahajud bukan hanya melatih fisik untuk bangun malam, tapi melatih hati untuk tunduk tanpa syarat. Bayangkan, setiap malam kamu menundukkan kepala di hadapan Allah, menyampaikan semua yang kamu pendam tanpa satupun orang mendengar. Tidak ada pencitraan, tidak ada topeng. Hanya kamu, air mata, dan Tuhanmu. Dari situlah semua beban dunia mulai larut sedikit demi sedikit, dan tubuhmu pun ikut merasakan kebebasan itu. Beberapa ahli tahajud bahkan mengaku, mereka sering bangun tanpa merasa lelah, meskipun hanya tidur 2 jam. Ini karena tubuh mereka sudah mengenal pola spiritual yang berbeda. Energi tahajud mampu menggantikan energi tidur yang hilang. Karena dalam sujud, sebenarnya kamu sedang melakukan penyembuhan alami pada seluruh sel tubuhmu. Tubuhmu yang sebelumnya penuh dengan beban energi duniawi mulai terisi ulang oleh energi langit. Dan inilah yang membuat seseorang yang rajin tahajud terlihat segar, meski sedikit tidur, dan selalu memancarkan ketenangan yang tidak bisa dipalsukan. Tahajud adalah komunikasi yang paling jujur antara manusia dan penciptanya. Tidak ada penonton, tidak ada pujian, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanya satu hal, keikhlasan. Dan ketika keikhlasan itu benar-benar hidup dalam dirimu, tubuhmu akan menanggapinya dengan sinyal yang indah. Mata yang tadinya mudah murung menjadi terang, wajah yang lelah menjadi bercahaya, nafas yang berat menjadi ringan. Semua itu adalah bukti bahwa tahajud bukan hanya ibadah, tapi juga penyembuhan dari dalam. Sahabat langit, di bagian pertama ini kita sudah melihat 2 tanda yang mulai muncul pada tubuh ketika seseorang istiqomah dalam tahajud. Pertama, tubuh yang bisa terbangun tanpa alarm, karena Allah sendiri yang membangunkanmu dengan kelembutannya. Kedua, tubuh dan jantung yang menjadi tenang karena mulai terbiasa dengan irama zikir malam. Namun perjalanan ini belum selesai, karena di bagian selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan tentang tanda ketiga yang paling misterius. Sebuah fenomena yang membuat banyak orang tercengang, karena sulit dijelaskan oleh logika manusia. Tanda yang menunjukkan bahwa rohmu telah mulai bergetar dalam cahaya, dan tubuhmu mulai menampung sesuatu yang luar biasa dari langit. Dan di sanalah misteri tahajud akan terasa lebih dalam, lebih mengguncang hati, dan membuka pandangan baru tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Bagi kamu yang merasakan setiap kalimat ini menyentuh hatimu, jangan lupa kirimkan energi positifmu dengan menuliskan angka 77 di komentar. Angka itu adalah doa dalam bentuk simbol, agar kita semua tetap berada di bawah cahaya rahmat Allah, dan selalu diberi kekuatan untuk istiqamah dalam tahajud. Karena siapapun yang sudah disentuh oleh sepertiga malam, sesungguhnya telah dipanggil untuk mengenal rahasia terbesar dalam hidup ini. Rahasia antara hamba yang rindu dan Tuhannya yang selalu menunggu.
Sahabat langit, terima kasih karena kamu masih bersama ilmu langit sampai di bagian kedua ini. Jika kamu masih di sini, itu tandanya hatimu sedang benar-benar ingin memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rutinitas ibadah. Dan percayalah, Allah sedang menuntunmu untuk mendengar sesuatu yang akan mengubah cara pandangmu tentang tahajud. Tuliskan angka 77 di komentar sebagai tanda bahwa hatimu tetap menyala oleh cahaya malam. Karena angka itu bukan hanya simbol, tapi niat bahwa kita semua ingin terus terhubung dalam energi kebaikan yang datang dari Allah. Sahabat langit, setelah tubuhmu mulai mudah terbangun di waktu malam, dan detak jantungmu menjadi tenang saat sujud, akan muncul tanda ketiga yang paling mengejutkan. Tanda ini membuat banyak orang yang rutin tahajud merasa bingung pada awalnya, karena tubuh mereka mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Bukan rasa sakit, bukan pula ketakutan, tapi sebuah getaran halus yang muncul dari dalam diri. Getaran ini tidak selalu berupa sensasi fisik. Kadang terasa di dada, kadang di tangan, kadang di seluruh tubuh. Ia hadir tanpa bisa dijelaskan, tapi membawa rasa damai yang mendalam. Sebagian orang mengira itu karena dinginnya malam, padahal bukan. Itu adalah getaran rohani. Tubuhmu sedang beresonansi dengan cahaya ilahi yang turun di sepertiga malam. Bayangkan, setiap malam Allah menurunkan rahmat dan malaikatnya ke bumi, mencari hamba yang bangun untuk berdoa. Saat kamu menjadi salah satu dari mereka, tubuhmu menerima pancaran energi spiritual yang tidak terlihat mata. Energi ini begitu lembut namun kuat. Ia menyentuh hati, menenangkan pikiran, dan menyalakan cahaya di dalam jiwamu. Getaran ini adalah tanda bahwa ruhmu sedang aktif. Ia sedang menembus batas antara dunia jasmani dan langit. Dan inilah alasan mengapa banyak ahli tahajud bisa menangis tanpa sebab saat sujud. Air mata itu tidak keluar dari rasa sedih, tapi dari rasa tersentuh oleh kedekatan dengan Allah. Tubuhmu tahu bahwa kamu sedang berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Hati tahu bahwa malam itu bukan malam biasa. Ada saat-saat di mana kamu bersujud begitu lama hingga tubuh terasa ringan, seolah semua beban terangkat tanpa kamu tahu bagaimana. Saat itu sebenarnya kamu sedang mengalami pelepasan energi negatif dari tubuh. Energi yang terbentuk dari stres, dosa, atau kesedihan perlahan hilang, tergantikan oleh energi zikir dan doa. Sahabat langit, tahajud bukan hanya ibadah. Ia adalah proses penyembuhan yang sangat mendalam. Para ulama menyebutnya sebagai pengobatan dari langit, karena tidak hanya menyentuh fisik, tapi juga memperbaiki struktur jiwa. Banyak orang merasa lebih sehat setelah rutin tahajud. Mereka lebih bugar, tidur lebih nyenyak, dan pikirannya lebih jernih. Bukan karena mereka minum obat tertentu, tapi karena mereka menyalakan pusat ketenangan dalam tubuh mereka sendiri. Tubuh manusia memiliki keseimbangan alami yang dikendalikan oleh pikiran dan ruh. Ketika kamu sering berhubungan dengan Allah di malam hari, keseimbangan itu mulai pulih. Ada rahasia besar di sini, sahabat langit. Tubuh manusia sebenarnya menyimpan cahaya, namun cahaya itu sering tertutup oleh dosa, kelalaian, dan kesibukan dunia. Tahajud adalah waktu terbaik untuk membuka kembali pintu cahaya itu. Ketika kamu menangis dalam sujud, ketika kamu menyebut nama Allah dengan lirih, saat itulah tirai yang menutupi cahaya hatimu mulai terbuka. Banyak yang merasakan setelah beberapa malam tahajud, tubuh mereka terasa lebih ringan dan lapang. Bahkan rasa sakit atau gangguan kecil dalam tubuh sering hilang tanpa disadari. Itulah tanda keempat, yaitu tubuh yang mulai sembuh dari dalam. Bukan hanya luka fisik, tapi juga luka batin. Luka yang berasal dari kecewa, kehilangan, dan rasa takut. Semua itu perlahan sembuh, karena ketenangan yang Allah turunkan dalam setiap sujud malam. Tahajud adalah ruang aman tempat air mata menjadi obat, bukan kelemahan. Ketika kamu mengadu kepada Allah di malam sunyi, sebenarnya kamu sedang memindahkan beban dari bahumu ke tangannya yang maha kuat. Dan tubuhmu tahu itu. Karena itu, setelah menangis dalam tahajud, banyak orang merasa lega, bahkan tertawa kecil di pagi hari tanpa tahu kenapa. Hati mereka yang semula gelap mulai jernih kembali. Mereka bisa memaafkan orang lain lebih mudah, dan yang paling penting, mereka bisa memaafkan diri sendiri. Sahabat langit, keajaiban ini nyata. Jika kamu rajin tahajud, kamu akan mulai melihat bahwa tubuhmu memiliki cara unik untuk berkomunikasi dengan hatimu. Ketika kamu mulai merasa lelah, itu artinya jiwamu butuh disiram dengan doa.
Ketika kamu merasa sakit tanpa sebab, itu tanda hatimu terlalu banyak menahan beban dunia. Dan ketika kamu tiba-tiba terbangun di tengah malam, tanpa tahu kenapa, itu pertanda Allah sedang memanggilmu untuk berbicara. Tahajud adalah undangan yang tidak datang setiap waktu. Dan jika kamu menjawab undangan itu, Allah akan mengganti rasa lelahmu dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Para ahli tahajud seringkali memiliki ketenangan wajah yang sulit dijelaskan. Wajah mereka tampak bercahaya meski tanpa riasan. Senyum mereka menenangkan, dan ucapan mereka membawa rasa damai bagi siapapun yang mendengarnya. Semua itu datang dari energi positif yang terus dipancarkan oleh tubuh mereka setiap kali bersujud di malam hari. Bayangkan, setiap tetes air wudhu yang menyentuh wajahmu di tengah malam membawa kesejukan yang membersihkan bukan hanya kulit, tapi juga lapisan hatimu. Setiap sujud menjadi terapi bagi seluruh bagian tubuh. Dan setiap doa yang kamu ucapkan, bahkan dalam bisikan, menjadi getaran yang memperkuat jaringan spiritual antara dirimu dan Allah. Sahabat langit, ketika kamu istiqomah dalam tahajud, tubuhmu akan menjadi lebih sensitif terhadap kebenaran. Kamu mulai bisa merasakan kapan sesuatu itu membawa kebaikan, dan kapanan itu membawa kegelapan. Kamu menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain, lebih mudah berempati dan tidak mudah tersulut emosi. Tahajud mengubah frekuensi jiwamu dari gelombang resah menjadi gelombang damai, dari si pikiran yang kacau menjadi ketenangan yang teratur. Dan perubahan ini tidak berhenti di hati, tapi menular ke seluruh tubuh. Ketika kamu sujud dalam tahajud, darahmu mengalir dengan lebih lancar, sistem sarafmu tenang, dan pernapasanmu menjadi ritmis seperti irama zikir. Ini bukan sekadar simbol spiritual, tapi juga kenyataan biologis. Tubuh manusia diciptakan selaras dengan ibadah, dan tahajud adalah puncak keharmonisan antara tubuh dan ruh. Dalam setiap rukuk dan sujud, tubuhmu sebenarnya sedang mengatur ulang keseimbangan internalnya. Dan dalam setiap doa, hatimu sedang mengatur ulang hubunganmu dengan langit. Itulah sebabnya, setelah tahajud seseorang bisa menghadapi hidup dengan kepala tegak karena jiwanya sudah berdamai dengan Tuhannya. Sahabat langit, tanda ketiga dan keempat ini adalah tahapan di mana tubuh dan ruh mulai menyatu dalam frekuensi yang sama. Kamu tidak lagi melakukan tahajud karena kewajiban, tapi karena rindu. Rindu untuk berbicara dengan Allah, rindu untuk mendengarnya dalam diam. Dan ketika kerinduan itu terus tumbuh, kamu akan sampai pada tahap di mana tubuhmu benar-benar menjadi ringan. Beban dunia yang dulu terasa berat kini tampak kecil. Masalah yang dulu membuatmu cemas kini tidak lagi menakutkan. Karena kamu tahu, selama kamu punya sepertiga malam, kamu selalu punya tempat untuk pulang. Di saat orang lain masih mencari solusi di luar dirinya, kamu sudah menemukannya di sajadah. Ketika orang lain merasa gelisah karena dunia, kamu merasa tenang karena langit. Inilah rahasia kekuatan yang membuat para ahli tahajud tidak mudah goyah. Sahabat langit, tahajud bukan tentang seberapa banyak rakaat yang kamu lakukan, tapi seberapa dalam hatimu hadir dalam setiap sujud. Karena setiap sujud yang benar-benar dari hati akan menyalakan sesuatu dalam dirimu. Dan cahaya itu akan terus tumbuh hingga tubuhmu benar-benar menjadi wadah bagi ketenangan ilahi. Itulah kenapa orang yang istiqomah tahajud biasanya memiliki daya tarik yang berbeda. Tidak karena penampilan, tapi karena cahaya dalam dirinya. Dan cahaya itu adalah tanda dari Allah, bahwa tubuh dan jiwamu sudah mulai selaras dengan kehendaknya. Di bagian berikutnya nanti, kita akan membahas dua tanda terakhir. Tanda yang sering membuat banyak orang terdiam dan merinding, karena di sanalah hubungan antara langit dan manusia benar-benar tersingkap. Tanda kelima dan keenam ini bukan hanya perubahan dalam tubuh, tapi pancaran yang bisa dirasakan orang lain di sekitarmu. Namun sebelum melangkah ke sana, renungkan sejenak. Berapa banyak malam yang telah lewat tanpa kita berbicara dengan Allah? Dan berapa banyak doa yang seharusnya sudah diijabah, jika saja kita mau bangun sedikit lebih awal? Malam adalah waktu paling rahasia yang diciptakan Allah untuk hamba yang ingin dekat. Dan ketika kamu menjawab panggilan itu, tubuhmu sendiri akan menjadi saksi perubahan luar biasa yang terjadi di dalamnya. Jika kamu merasakan kalimat ini mengetuk hatimu,
Kirimkan energi positifmu dengan menuliskan angka 77 di komentar. Semoga setiap angka yang kamu tulis menjadi doa agar Allah menjaga kita semua dalam kehangatan cahaya malam dan memberi kekuatan untuk terus istiqomah dalam tahajud. Karena perjalanan ini belum berakhir. Di bagian ketiga nanti, kita akan membuka tabir tentang 2 tanda terakhir yang begitu indah. 2 tanda yang menandakan bahwa bukan lagi kamu yang mencari Allah, tapi Allah yang kini sedang menatapmu dengan penuh kasih. Saudaraku yang sedang menonton video ini, jika kamu sampai di bagian ketiga ini, maka itu artinya kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah salah satu jiwa pilihan yang hatinya sedang digerakkan oleh Allah untuk memahami sesuatu yang sangat dalam tentang keajaiban tahajud. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini bersama Ilmu Langit. Semoga apa yang kamu dengar hari ini bukan sekadar menambah pengetahuan, tapi menambah keimanan. Karena setiap kata yang masuk ke telinga orang yang hatinya terjaga di malam hari, bisa menjadi cahaya yang menyala di dadanya. Kita sudah membahas 2 pertanda ajaib sebelumnya, bagaimana tubuh seseorang yang rutin tahajud mulai berubah, bahkan tanpa disadari dirinya sendiri. Kini, kita sampai pada pertanda yang paling mencengangkan, yang seringkali bikin orang kaget. Namun anehnya, justru dari keanehan itu lahir kekuatan spiritual yang luar biasa. Pertanda ketiga adalah rasa kantuk yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin kamu pernah merasakannya, tiba-tiba saja jam menunjukkan pukul 2 atau 3 pagi. Dan tanpa tahu sebabnya, kamu terbangun. Padahal sebelumnya tidak ada suara, tidak ada alarm, bahkan kamu tidak berniat bangun. Tapi entah mengapa, tubuhmu terasa dipanggil untuk bangkit. Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Tubuhmu sedang diatur oleh sesuatu yang jauh lebih halus dari sekadar ritme biologis. Dalam bahasa ruhani, itu disebut panggilan malam dari Allah. Saat seseorang sudah mulai rutin tahajud, maka sistem tubuhnya akan ikut menyesuaikan dengan jadwal cinta yang ditetapkan Tuhannya. Tubuhmu seolah tahu bahwa ada janji rahasia di jam 1/3 malam. Inilah yang disebut sebagai sinkronisasi antara jasad dan ruh. Dan menariknya, ketika kamu menuruti panggilan itu, kamu tidak lagi merasa ngantuk. Rasa kantuk itu hilang seolah disapu oleh energi langit. Tubuh yang semula berat mendadak ringan, mata yang tadi redup menjadi terang. Itu bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu dijaga. Saat kamu sujud, darahmu mengalir lebih tenang, detak jantungmu seirama dengan zikirmu, dan pada saat itu, tubuhmu sedang disembuhkan. Inilah yang banyak tidak disadari oleh orang yang rutin tahajud. Mereka mengira ibadah ini hanya urusan spiritual. Padahal tidak. Tahajud juga mempengaruhi sistem saraf, hormon, bahkan keseimbangan energi tubuh. Ada getaran lembut yang masuk ke dalam tubuh saat kamu mengucap Subhana Rabbiyal A'la. Getaran itu bukan suara biasa. Itu adalah resonansi ketundukan yang memperbaiki gelombang energi dalam tubuhmu. Pertanda keempat, tubuhmu menjadi lebih peka terhadap dosa. Mungkin kamu pernah merasakannya, setelah rutin bangun malam, kamu jadi lebih mudah menyesal ketika melakukan kesalahan kecil. Hati jadi tidak tenang kalau berbicara kasar atau menyinggung orang lain. Itulah efek tahajud yang tidak bisa disembunyikan. Ia membuatmu semakin sensitif. Bukan karena kamu lemah, tapi karena jiwamu mulai halus. Tahajud itu seperti proses penyucian batin. Saat kamu menangis di tengah malam, air mata itu membersihkan ruang dalam hatimu yang selama ini penuh beban. Tubuhmu pun ikut merespons. Orang yang rutin tahajud biasanya lebih tenang, meskipun masalah datang silih berganti. Kulitnya tampak cerah bukan karena skincare, tapi karena ia terbiasa tersiram cahaya lembut dari doa. Dan dari sisi medis pun, saat seseorang menangis dalam doa, tubuhnya melepaskan hormon endorfin yang bisa menenangkan sistem syaraf. Inilah rahasia mengapa banyak ahli tahajud yang wajahnya tampak teduh. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika, tapi bisa dirasakan oleh hati. Aura mereka bukan dibuat-buat, tapi hasil dari ketenangan yang lahir di sepertiga malam. Pertanda kelima, kamu akan mulai merasakan getaran energi yang aneh di tubuhmu. Bukan berarti kamu kerasukan atau mistis. Getaran itu muncul dari kesadaran tinggi yang mulai tumbuh di dalam dirimu. Ada saat di mana kamu sedang sujud, lalu kamu merasa tubuhmu seolah bergetar halus, bukan karena lelah, tapi karena seluruh tubuhmu sedang berzikir. Pada titik itu, ruhmu sedang tersambung langsung kepada Sang Pencipta. Getaran ini seringkali dirasakan di dada, di punggung, atau di telapak tangan.
Itu pertanda bahwa energi ruhani sedang bergerak dalam tubuhmu. Para ulama menyebutnya sebagai nurun minallah, cahaya dari Allah yang mengalir lembut, menenangkan hati, dan mensterilkan pikiran dari kekacauan dunia. Maka jangan takut jika kamu merasakan hal itu. Justru bersyukurlah, karena tubuhmu sedang merespon sentuhan kasih dari Sang Maha Penyayang. Dan yang paling luar biasa, pertanda ke-6, tubuhmu akan mendapat kekuatan yang tidak masuk akal. Kamu mungkin sering merasa lelah di siang hari, tetapi setelah bangun malam dan sholat tahajud, tiba-tiba kamu bisa menjalani hari dengan energi penuh. Tidak mudah marah, tidak mudah panik, bahkan ketika orang lain tertekan, kamu tetap tenang. Itulah bentuk kekuatan yang lahir dari hubungan rahasia antara kamu dan Allah. Kekuatan itu bukan hanya fisik, adalah daya tahan batin. Orang yang biasa tahajud tidak mudah putus asa, karena ia tahu, tempat bergantungnya bukan manusia. Ia sudah terbiasa mengadu langsung pada Sang Maha Mendengar, dan karena itu tubuhnya pun menjadi kuat. Bahkan dalam penelitian ilmiah, orang yang rutin beribadah malam memiliki sistem imun yang lebih stabil. Tapi jauh dari itu, para pejuang malam memiliki sistem iman yang kokoh. Sekarang coba kamu renungkan. Semua pertanda ini bukanlah keanehan yang menakutkan, tapi keanehan yang membawa pencerahan. Karena sejatinya, ketika tubuhmu berubah setelah tahajud, itu bukan karena tahajud mengubah fisikmu secara ajaib, melainkan karena jiwamu yang disembuhkan dulu, lalu tubuhmu mengikuti. Tahajud itu ibadah yang sangat pribadi. Tidak semua orang sanggup menjaganya. Tapi bagi yang Allah izinkan bangun di tengah malam, itu artinya kamu sedang diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan Sang Pencipta alam semesta. Maka jangan sia-siakan. Jangan berpikir bahwa tahajud hanya urusan doa dan permintaan. Tidak. Tahajud adalah ruang rahasia di mana kamu kembali menjadi versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu menundukkan kepala di atas sajadah, saat itulah seluruh energi negatif dalam tubuhmu keluar. Kamu sedang meriset seluruh beban pikiranmu, menyelaraskan detak jantungmu dengan zikir kepada Allah. Itulah sebabnya orang yang rutin tahajud jarang terlihat stres. Ia punya cara tersendiri untuk menyalurkan energi negatif, bukan dengan marah, tapi dengan menangis dalam sujud. Lalu, ketika kamu bangkit dari sujud dan menengadahkan tanganmu, pada saat itu getaran cinta langit turun ke dalam tubuhmu. Kamu mungkin tidak melihatnya, tapi kamu akan merasakannya. Hati yang tadinya gelisah berubah tenang. Pikiran yang semula kusut menjadi jernih. Itulah energi spiritual yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi nyata bagi yang rutin menjalankannya. Saudaraku, jika kamu sudah sampai di titik ini, berarti jiwamu sudah merasakan panggilan itu. Panggilan untuk terus menjaga tahajudmu, bukan hanya karena ingin keajaiban, tapi karena kamu sudah merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Jangan berhenti hanya karena lelah. Karena setiap tetes keringat saat bangun malam, setiap detak jantung saat kamu berzikir, semuanya dihitung oleh Allah sebagai tanda cinta. Dan jika kamu ingin menyalurkan energi positif dari pembahasan ini, ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu ingin terus menyebarkan cahaya tahajud ke seluruh penjuru dunia. Angka 77 itu bukan sekadar simbol. Ia adalah pengingat bahwa setiap niat baik yang kamu tulis akan menjadi doa yang naik ke langit. Kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari seluruh pembahasan ini. Di sana kita akan melihat bagaimana keenam pertanda ini bukanlah hal yang mistis, tapi tanda kasih sayang Allah bagi hamba yang dicintainya. Jadi, tetap bersama ilmu langit, karena perjalanan ruhani kita belum selesai. Bagian selanjutnya akan membuka pandanganmu lebih luas tentang makna sejati dari tahajud, dan bagaimana ibadah itu mampu mengubah seluruh arah hidupmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kamu sudah sampai di bagian akhir ini, ketahuilah bahwa tidak ada yang kebetulan. Kamu tidak sedang tersesat di antara ribuan video yang bertebaran di dunia maya. Kamu dipertemukan dengan pembahasan ini karena hatimu sedang dipanggil. Dipanggil oleh Allah untuk memahami makna dari ibadah yang menjadi rahasia kekuatan para hamba pilihan, sholat tahajud. Terima kasih sudah setia menyimak dari awal hingga akhir bersama Ilmu Langit. Kehadiranmu bukan hal kecil. Setiap detik yang kamu luangkan untuk mendengarkan tentang tahajud, itu adalah bagian dari perjalanan spiritualmu sendiri. Karena bisa jadi, inilah saat di mana hatimu mulai dibersihkan oleh Allah dan jiwamu diarahkan menuju jalan para pecinta sepertiga malam. Dari pembahasan sebelumnya, kita sudah memahami bagaimana tubuh seseorang yang rutin tahajud mengalami perubahan-perubahan aneh, namun penuh makna. Dari getaran lembut di dada,
dari rasa kantuk yang tiba-tiba berubah menjadi panggilan, hingga aura ketenangan yang memancar dari wajah. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda-tanda bahwa kamu sedang didekatkan oleh Allah. Kini, mari kita renungkan semuanya dalam satu pandangan besar. Karena setiap pertanda itu, sejatinya bukan hanya efek samping dari tahajud, tapi bukti bahwa kamu sedang mengalami transformasi ruhani. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah jembatan menuju keheningan yang penuh makna. Saat semua manusia tertidur lelap, langit justru sedang terbuka. Pintu rahmat terbentang luas, dan malaikat turun membawa keberkahan. Di saat itulah suara lirih seorang hamba menjadi sangat berharga di sisi Allah. Tidak ada gangguan, tidak ada kebisingan, hanya ada kamu dan Sang Pencipta. Bayangkan, seluruh dunia dalam diam, tapi kamu berdiri di atas sajadah, menundukkan kepala, mengucap takbir dengan hati yang gentar, dan meneteskan air mata yang jujur. Dalam suasana itu, doa-doamu tidak hanya terdengar, tapi diangkat ke langit tertinggi. Itulah sebabnya, orang yang rutin tahajud memiliki daya spiritual yang luar biasa. Mereka tidak mudah goyah oleh dunia karena mereka sudah punya tempat untuk kembali setiap malam. Dan tubuh mereka pun ikut menyesuaikan. Karena tahajud bukan hanya mempengaruhi ruh, tapi juga fisik. Coba kamu perhatikan, orang yang hatinya damai biasanya tubuhnya juga lebih sehat. Begitu pula sebaliknya. Saat seseorang rajin bangun malam, ia tidak hanya menenangkan hati, tapi juga melatih tubuhnya untuk berdisiplin. Sirkulasi darahnya lancar, napasnya teratur, pikirannya jernih, dan hormon stresnya berkurang. Semua itu adalah efek alami dari ketundukan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Maka jangan heran jika tubuhmu mulai menunjukkan tanda-tanda aneh ketika kamu rutin tahajud. Misalnya, tiba-tiba sering terbangun tanpa sebab, atau merasa ada dorongan lembut di hati untuk segera wudhu. Itu bukan gangguan. Itu tanda bahwa sistem ruhanimu sedang disetel ulang. Tahajud adalah waktu di mana Allah menurunkan ketenangan langsung ke dalam dada hambanya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." QS Al-Isra 79. Ayat ini bukan hanya janji tentang kedudukan tinggi di akhirat, tapi juga menggambarkan keagungan spiritual yang Allah tanamkan kepada pelakunya di dunia. Orang yang rutin tahajud akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah tubuhnya mengenal waktu-waktu cinta, seolah hatinya tahu kapan harus berbisik lembut kepada Tuhan. Ada satu hal yang perlu kita pahami bersama. Perubahan yang kamu rasakan setelah rutin tahajud bukanlah hal aneh, tapi tanda kehidupan rohani yang sedang tumbuh. Kamu mungkin merasakan getaran di dada, rasa damai yang muncul tiba-tiba, atau justru perasaan haru tanpa sebab. Itu bukan ilusi. Itu adalah tanda bahwa ruhmu sedang hidup. Tahajud membangunkan sesuatu yang lama tertidur dalam diri manusia, yaitu kesadaran tentang hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Setiap kali kamu sujud, setiap kali kamu menangis di sepertiga malam, kamu sedang memperbarui kontrak cinta antara dirimu dan Allah. Dan dari situlah semua keanehan itu bermula. Keanehan itu adalah tanda kebangkitan jiwa. Tubuhmu yang awalnya lelah, kini terasa ringan. Hati yang dulu berat, kini mudah lapang. Bahkan ketika hidupmu sedang diuji, kamu tetap bisa tersenyum, karena kamu tahu ada tempatmu kembali setiap malam. Lihatlah bagaimana Allah memperlakukan hamba yang mendekat di waktu tahajud. Jemaat tidak hanya memberi ketenangan, tapi juga memberi kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan untuk sabar, kekuatan untuk tetap bersyukur, kekuatan untuk menahan amarah, dan kekuatan untuk mencintai tanpa pamrih. Tahajud bukan hanya tentang doa yang dikabulkan, tapi tentang hati yang dipantaskan untuk menerima takdir terbaik. Dan kadang, sebelum takdir itu datang, tubuhmu sudah lebih dulu diberi tanda. Diberi kemampuan untuk bertahan dalam kesabaran, diberi ketenangan dalam badai, diberi kebahagiaan yang tidak bergantung pada situasi. Saudaraku, jika kamu merasa tubuhmu mulai berubah sejak rutin tahajud, jangan takut. Itu bukan gejala aneh, tapi gejala cinta. Tubuhmu sedang beradaptasi dengan cahaya yang datang dari langit. Dan semakin kamu menjaga ibadah malam itu, semakin besar pula cahaya yang menetap di dirimu. Ada rahasia besar di balik ibadah malam. Ketika seseorang mampu bangun di waktu yang paling hening, sebenarnya ia sedang menandatangani sebuah janji.
janji untuk menjadi pribadi yang kuat di siang hari. Karena orang yang mampu melawan kantuk untuk berjumpa dengan Tuhannya, akan mampu melawan segala godaan di waktu terang. Maka tahajud bukan hanya ritual. Ia adalah latihan kekuatan mental dan spiritual. Ia mengajarkan kita tentang disiplin, tentang ketulusan, dan tentang cinta yang sejati. Karena siapapun yang terbiasa berbicara kepada Allah di waktu malam, tidak akan mudah goyah oleh suara dunia di siang hari. Jika kamu perhatikan, sebagian besar tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam, para ulama, wali, bahkan pejuang, mereka semua memiliki satu kebiasaan yang sama, tahajud. Karena mereka tahu, rahasia keberhasilan bukan pada siang yang bising, tapi pada malam yang sepi. Malam adalah waktu di mana langit terbuka dan bumi menjadi saksi doa-doa rahasia. Itulah waktu di mana takdir bisa berubah, penyakit bisa sembuh, dan hati bisa disembuhkan dari luka yang paling dalam. Dan kini, tibalah waktunya kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu sudah siap untuk menjadi bagian dari para pejuang malam itu? Apakah kamu siap menjadikan tahajud sebagai teman setia dalam perjalanan hidupmu? Karena sejatinya, tahajud bukan hanya tentang bangun di waktu malam, tapi tentang kesediaan untuk dijemput oleh kasih Allah di saat semua orang lalai. Dan percayalah, setiap kali kamu menjawab panggilan itu, hidupmu akan berubah. Tidak mungkin tidak. Perubahan itu bisa dimulai dari hal kecil, dari tubuh yang lebih tenang, dari hati yang lebih ringan, dari wajah yang lebih teduh. Dan lalu perlahan Allah akan membimbing langkahmu, membuka pintu-pintu rezeki yang tidak kamu duga, mempertemukan dengan orang-orang yang membawa kebaikan, dan menjaga hatimu dari segala bentuk keputusasaan. Itulah sebabnya, keenam pertanda aneh yang kita bahas tadi bukanlah keanehan yang perlu ditakuti. Itu adalah bentuk komunikasi lembut antara langit dan dirimu. Tubuhmu sedang diajak untuk mengenali getaran cinta yang datang dari atas. Dan saat kamu menyadarinya, kamu akan paham bahwa hidup ini bukan sekadar tentang apa yang terlihat, tapi tentang apa yang kamu rasakan dalam sujudmu. Saudaraku, jika kamu merasakan sesuatu yang berubah dalam dirimu setelah tahajud, peluklah perubahan itu dengan syukur. Kamu sedang tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tahajud telah menanamkan benih cahaya dalam dirimu, dan cahaya itu akan terus berkembang seiring dengan ketekunanmu. Mungkin sekarang kamu belum melihat hasilnya. Mungkin doa-doamu belum semuanya dijawab. Tapi yakinlah, setiap malam yang kamu bangunkan, setiap air mata yang kamu titiskan tidak ada yang sia-sia. Semua tersimpan dalam catatan kasih Allah dan akan dikembalikan kepadamu di waktu yang paling tepat. Jadi teruslah bangun, teruslah berdoa, teruslah menjaga hubungan rahasia itu. Karena tahajud bukan tentang cepatnya doa terkabul, tapi tentang seberapa lama kamu mampu bertahan di hadapannya. Dan jika kamu merasa terinspirasi dari pembahasan ini, mari bersama-sama kita salurkan energi positif dengan mengetik angka 77 di kolom komentar. Biarlah angka itu menjadi simbol persaudaraan para pejuang sepertiga malam yang hatinya bersatu dalam doa, meski raganya berjauhan. Karena di balik angka itu, tersimpan harapan. Semoga cahaya tahajud menyinari seluruh langkahmu, menerangi keluargamu, dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah dalam hidupmu. Tetaplah bersama Ilmu Langit, karena perjalanan spiritual kita belum berhenti di sini. Masih banyak rahasia langit yang menanti untuk dibuka. Dan siapa tahu, video berikutnya akan menjadi jawaban dari doa-doa yang selama ini kamu panjatkan dalam sujud sepertiga malammu. Semoga Allah menjaga setiap langkahmu, menuntun hatimu, dan menjadikan tahajudmu bukan hanya rutinitas, tapi sumber kekuatan yang akan membawamu menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.